Depok, fenomena Citayam Fashion Week menjadi viral di kalangan masyarakat termasuk warganet di sosial media. Citayam Fashion Week ternyata tak hanya diikuti dari kalangan orang biasa, akhir-akhir ini artis hingga politisi ikut memeriahkan fenomena ini. Kendati demikian, dengan kedatangan artis hingga politisi ada beberapa warganet yang khawatir, karena merasa bahwa mereka mulai menguasai Citayam Fashion Week. Lalu, bagaimana sebenarnya asal-usul Citayam Fashion Week? Istilah Citayam Fashion Week ternyata muncul dari video-video viral di media sosial, yang menunjukkan kegiatan wawancara hingga aksi anak-anak usia remaja yang berkumpul di kawasan Duku Atas. Selain menunjukkan wawancara yang mengundang gelak tawa, tak sedikit video-video itu menampilkan aksi para remaja mengenakan berbagai mode pakaian dengan gaya fashion kekinian dan berlenggak-lenggok bak model. Dan dari situlah lahir istilah, Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week merupakan street fashion yang dilakukan oleh anak-anak usia remaja di kawasan Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok, SCBD. Aksi ABG, SCBD, ini semakin ramai dan saat ini menjadi tren hingga menjadikan Zebra Cross Duku Atas sebagai arena catwalk dadakan. Para anak muda yang mengikuti ajang Citayam Fashion Week tersebut bahkan rela berangkat walau jauh dari daerah asalnya. Kaula muda yang hadir tak hanya sekedar nongkrong, saling mengobrol, dan adu gaya, namun beberapa dari mereka mengaku sengaja datang ke sana dengan tujuan untuk mencari pasangan atau pacar. Maka tak heran apabila fenomena anak-anak usia remaja dari Citayam ini seakan-akan membuat banyak orang semakin penasaran dan ikut memadati kawasan tersebut. Di sisi lain, fenomena Citayam Fashion Week tidak hanya diikuti kalangan orang biasa, namun ada juga dari beberapa artis, selebgram, hingga politisi ikut memeriahkan fenomena tersebut. Salah satunya adalah Paula Verhoeven yang belum lama ini datang ke Citayam Fashion Week. Selain itu, sejumlah pejabat juga ikut datang, salah satunya yaitu Ridwan Kamil. Mereka juga sempat membagikan momen di Citayam Fashion Week melalui akun pribadinya masing-masing. Meskipun begitu, ada beberapa curahan hati warganet mengenai kedatangan mereka di Citayam Fashion Week, di mana mereka merasa bahwa kalangan elit mulai menguasai Citayam Fashion Week dan khawatir jika sewaktu-waktu menggusur remaja Citayam yang sudah mempopulerkan fenomena tersebut terlebih dahulu. Pesta rakyat kecil yang menjadi panggung orang kaya, kata akun @joh_pu. Miris memang, kaum marginal akan selalu terpinggirkan. Saat mereka menemukan kesenangan dan kebebasan berekspresi di suatu tempat dan menjadi viral, kaum elit akan menggeser mereka untuk merebut spotlight, kata akun @ricang. Duku Atas sekarang ramenya kacau, apalagi yang di Fashion Walk depan janji jiwanya udah bukan anak-anak Citayam lagi, udah model asli dan agensi, udah gak lucu. Anak-anak yang biasa dulu bikin hype malah pada minggir dan duduk di samping-samping jauh dari Fashion Walk itu, kata akun @aci. Kontan, ID, Jakarta. Citayam Fashion Week tengah menjadi sorotan. Selain karena sebagai ajang pagelaran busana di jalanan yang melibatkan banyak orang terkenal, nama Citayam Fashion Week juga menjadi rebutan di Kementerian Hukum dan HAM. Lalu, apa itu Citayam Fashion Week? Bagaimana asal-usul Citayam Fashion Week? Di mana lokasi Citayam Fashion Week? Citayam Fashion Week adalah tiruan Paris Fashion Week yang menjadikan jalanan sebagai ajang pameran busana. Jika Paris Fashion Week diikuti oleh desainer kondang, Citayam Fashion Week awalnya dimulai oleh anak-anak muda yang nongkrong di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Anak-anak muda tersebut banyak yang berasal dari Citayam, Depok. Oleh karena itu, ajang pameran busana jalanan itu bernama Citayam Fashion Week. Selain dari Citayam, anak-anak muda yang unjuk gigi di Citayam Fashion Week juga banyak berasal dari Bojonggede, Depok. Walhasil, kawasan SCBD yang dulu terkenal dengan singkatan Sudirman Central Business District pun berubah menjadi Sudirman Citayam Bojonggede Depok. Citayam Fashion Week berawal dari ide untuk menghabiskan waktu dan adu kreativitas para anak muda dalam tampil modis. Anak-anak muda itu saling beradu gaya dengan memanfaatkan outfit pilihan masing-masing di Citayam Fashion Week. Anak-anak muda yang menginisiasi Citayam Fashion Week antara lain Bonge dan JJ, dari Citayam. Selain itu, Citayam Fashion Week juga dimanfaatkan untuk membuat konten video dan foto. Hasilnya, mereka posting di media sosial. Lokasi Citayam Fashion Week berada di kawasan Duku Atas, Jakarta. Lokasi ini memang strategis bagi warga Citayam, Depok dan Bojonggede karena bisa diakses dengan mudah menggunakan KRL. Belakangan, sejumlah tokoh publik dan pejabat ikut meramaikan Citayam Fashion Week.
Selain untuk Tampi, kesempatan Citayam Fashion Week juga bisa menjadi modal awal menarik perhatian massa menjelang pemilu 2024. Citayam Fashion Week jadi rebutan Baim Wong dan Aditya Nugraha. Cek asal-usul dan lokasi. Oleh Adi Wikanto. Senin, tanggal 25 Juli tahun 2022 pukul 6.23 waktu Indonesia Barat. Kontan.co.id Jakarta. Citayam Fashion Week tengah menjadi sorotan. Selain karena sebagai ajang pagelaran busana di jalanan yang melibatkan banyak orang terkenal, nama Citayam Fashion Week juga menjadi rebutan di Kementerian Hukum dan HAM. Lalu, apa itu Citayam Fashion Week? Bagaimana asal-usul Citayam Fashion Week? Di mana lokasi Citayam Fashion Week? Citayam Fashion Week adalah tiruan Paris Fashion Week yang menjadikan jalanan sebagai ajang pameran busana. Jika Paris Fashion Week diikuti oleh desainer kondang, Citayam Fashion Week awalnya dimulai oleh anak-anak muda yang nongkrong di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Anak-anak muda tersebut banyak yang berasal dari Citayam, Depok. Oleh karena itu, ajang pameran busana jalanan itu bernama Citayam Fashion Week. Selain dari Citayam, anak-anak muda yang unjuk gigi di Citayam Fashion Week juga banyak berasal dari Bojonggede, Depok. Walhasil, kawasan SCBD yang dulu terkenal dengan singkatan Sudirman Central Business District pun berubah menjadi Sudirman Citayam Bojonggede Depok. Citayam Fashion Week berawal dari ide untuk menghabiskan waktu dan adu kreativitas para anak muda dalam tampil modis. Anak-anak muda itu saling beradu gaya dengan memanfaatkan outfit pilihan masing-masing di Citayam Fashion Week. Anak-anak muda yang menginisiasi Citayam Fashion Week antara lain Bonge dan JJ, dari Citayam. Selain itu, Citayam Fashion Week juga dimanfaatkan untuk membuat konten video dan foto. Hasilnya, mereka posting di media sosial. Lokasi Citayam Fashion Week berada di kawasan Duku Atas, Jakarta. Lokasi ini memang strategis bagi warga Citayam, Depok dan Bojonggede karena bisa diakses dengan mudah menggunakan KRL. Belakangan, sejumlah tokoh publik dan pejabat ikut meramaikan Citayam Fashion Week. Selain untuk Tampi, kesempatan Citayam Fashion Week juga bisa menjadi modal awal menarik perhatian massa menjelang pemilu 2024. Deretan pejabat yang meramaikan Citayam Fashion Week antara lain Gubernur DKI Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kedua nama ini memang menjadi tokoh yang disebut-sebut akan maju dalam pemilu 2024. Sedangkan tokoh lain yang ikut meramaikan Citayam Fashion Week antara lain para model profesional, seperti Paula Verhoeven. Istri Baim Wong dan para model lain tak ragu berlenggak-lenggok di Citayam Fashion Week. Tak lama setelah istrinya tampil di Citayam Fashion Week, Baim Wong melalui perusahaan Tiger Wong Entertainment mencoba mendapatkan hak kekayaan intelektual, HAKI, menggunakan merek Citayam Fashion Week, di Kementerian Hukum dan HAM. Tak ketinggilan, influencer Indigo, Aditya Nugraha juga ingin mendapatkan merek Citayam Fashion Week. Lalu, siapa yang akan berhak mendapatkan merek Citayam Fashion Week? Dikutip dari Kompas.com, Koordinator Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Irma Mariana mengatakan, proses untuk mengantongi merek Citayam Fashion Week tersebut membutuhkan proses lama serta dilihat juga dari persyaratan yang harus dipenuhi pengaju. Tidak masalah mau ada 10 orang yang ingin mendaftarkan dengan nama merek yang sama. Tapi nanti balik lagi dilihat kelengkapan syarat-syaratnya oleh pemeriksa merek. Nanti yang dapat merek bisa salah satu atau malah dua-duanya nggak dapat, itu tergantung hasil pemeriksaan, kata Irma dihubungi Kompas.com, Minggu, tanggal 24 Juli tahun 2022. Permohonan merek Fashion Citayam Week bisa dibatalkan. Lebih lanjut kata Irma, DJKI Kemenkumham akan melakukan pemeriksaan formalitas pada permohonan merek Citayam Fashion Week yang diajukan. Apabila syaratnya lengkap, maka hasil pemegang merek Citayam Fashion Week akan diumumkan dalam waktu 2 bulan. Jika tak ada keberatan, Kemenkumham akan melakukan pemeriksaan substantif dalam waktu 150 hari kerja dan jika disetujui akan didaftarkan untuk kemudian mendapatkan sertifikat. Tapi kalau ada masyarakat yang merasa keberatan dengan nama tersebut, maka bisa saja itu dibatalkan, jelasnya. Tiger Wong Entertainment Baim Wong vs Indigo Aditya Nugraha. Sebagaimana diketahui Tiger Wong Entertainment dan Indigo Aditya Nugraha telah mengajukan permohonan merek Citayam Fashion Week ke DJKI Kemenkumham. Kedua berkas permohonan merek Citayam Fashion Week tersebut diterima berbeda waktu.
Tiger Wong Entertainment lebih dulu mengajukan pada tanggal 20 Juli kemudian Indigo Aditya Nugraha pada keesokan harinya. Dilansir dari Kompas.com, perusahaan Tiger Wong ini beralamatkan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Nantinya, Citayam Fashion Week ini akan masuk dalam hiburan yang bersifat peragaan busana. Menyediakan video online yang tidak dapat diunduh di bidang mode, organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan, pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan, pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan, perencanaan pesta hiburan untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana, produksi program televisi di bidang mode untuk tujuan hiburan, publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan, tulis isi dari permohonan tersebut. Jadi, siapa yang akan mendapatkan merek Citayam Fashion Week? Yang jelas, perebutan merek Citayam Fashion Week menandakan bahwa upaya menghargai hasil cipta dan kekayaan intelektual di Indonesia masih rendah. Pasalnya, dua pihak yang memperebutkan merek Citayam Fashion Week bukanlah penemu aslinya. Ade Miranti Karunia, Tribun News.com, Jakarta, anggota DPRD DKI dari fraksi PKS, Israyani meminta petugas untuk mewaspadai ajang Citayam Fashion Week CFW di kawasan Duku Atas Sudirman, Jakarta Pusat. Dia mengatakan ajang tersebut sangat berpotensi disusupi kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender transseksual LGBT. Israyani mengaku mendapat informasi tentang CFW yang ditunggani LGBT. Karena itu dia meminta kepada tiga pilar dalam hal ini Polri, TNI dan pemerintah DKI bersinergi untuk mengantisipasi hal tersebut. Jangan sampai nilai-nilai kebudayaan yang baik ini ditumpangi unsur kaum laki-laki yang menyerupai wanita atau sebaliknya, yang nantinya akan dicontoh generasi-generasi muda yang akan merusak kebudayaan bangsa dan agama, kata Israyani pada Senin tanggal 25 Juli tahun 2022. Menurutnya, ajang CFW yang sangat mengundang banyak orang ini diharapkan tidak dibiarkan setiap hari dan setiap malam digelar. Petugas dapat mengambil sikap atas fenomena ini sehingga ruang publik itu bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat. Nilai kebudayaan yang sudah baik dalam konteks keindonesiaan, harus dilakukan dengan cara yang baik, sehingga ruang ketiga atau ruang publik ini bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat, ujar Israyani yang juga menjadi anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini. Israyani mengingatkan agar masyarakat bijak dalam memanfaatkan ruang publik atau ruang ketiga. Dia tidak memungkiri CFW sangat menarik bagi hampir seluruh lapisan masyarakat. Semua fenomena ini pasti ada efek baik dan buruknya. Untuk itu semua stakeholder diminta untuk mengambil kebijakan yang baik bagi masyarakat sekitar dan yang hadir ke lokasi, ucapnya. Di kawasan SCBD, yang plesetan dari akronim Sudirman, Citayam, Bojonggede dan Depok ini, sangatlah strategis, karena berkumpulnya semua moda transportasi yang juga dekat dengan pusat-pusat perbelanjaan nasional dan internasional. Maka dari itu kebijakan lalu lintas perlu diperhatikan oleh Pemprov DKI. Jika tidak, ini akan menjadi bom waktu bagi warga yang akan hadir ke lokasi, terlebih warga sekitar yang akan lalu lintas keluar rumahnya yang terjebak macet dalam waktu lama, katanya. LIVESTREAM Sumatera Jawa Bali daerah lainnya fenomena Citayam Fashion Week sumber, istimewa laki-laki Kemayudi, Citayam Fashion Week, Wagub DKI, jangan sampai nanti ada LGBT ya. News Nasional Minggu, tanggal 24 Juli tahun 2022 pukul 9.20 waktu Indonesia Barat oleh, tim Tefonetim Tiven Jakarta, Citayam Fashion Week, di kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat Jakpus kian menjadi tren dan banyak diikuti, bocah, SCBD atau, Sudirman, Citayam, Bojong dan Depok. Sayangnya, kegiatan ini juga mulai diramaikan dengan adanya ABG pria Kemayu yang lenggak-lenggok di kegiatan populer itu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria mewanti-wanti agar para ABG ini tidak kebablasan dalam berperilaku. Mari kita jaga anak-anak kita jangan sampai nanti justru karena mengikuti fashion show gitu justru nanti yang laki-laki nanti pengen seperti ke perempuan-perempuanan begitu, kata Riza kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, dikutip Minggu, tanggal 24 Juli tahun 2022. Riza mengatakan pihaknya bakal memberi edukasi bagi anak-anak laki-laki Kemayu tersebut. Menurutnya, gelaran fashion show para ABG itu jangan sampai mengarah ke perilaku LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Ya jangan sampai nanti ada LGBT ya pokoknya kita lakukan edukasi yang baik, ujarnya.
Citayam Fashion Week merupakan fenomena masyarakat yang cukup menarik. Sebab, ia lahir secara organik dari pergerakan remaja yang berkumpul dan nongkrong di kawasan stasiun MRT BNI City, Duku Atas. Namun, di sisi lain, menurut Kapolsek Metro Menteng, AKBP Neti Rosdiana, banyak terjadi hal-hal yang kurang positif di kegiatan tersebut. Pasalnya, marak terjadi pencurian sepeda motor dan ponsel di Citayam Fashion Week tersebut. Kejadian pencurian motor dan handphone ada di kegiatan fashion show Duku Atas, kata AKBP Neti saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, tanggal 25 Juli tahun 2022. Neti mencatat sudah ada 1 unit sepeda motor dan puluhan ponsel yang hilang di Duku Atas. Pemilik motor yang menjadi korban telah membuat laporan kehilangan ke Polsek Metro Tanah Abang. Menurut dia, kawasan stasiun MRT Duku Atas kini menjadi rawan kriminalitas setelah menjadi tren dan pusat keramaian kalangan muda yang tergabung dalam SCBD, Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok terutama pada akhir pekan. Dalam kesempatan terpisah, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin membenarkan adanya aksi pencopetan di Duku Atas. Namun, para korban hingga kini belum mengajukan laporan secara resmi. Kalau saya dengar memang ada laporan copet di sana tetapi belum ada laporan resmi, kata Komarudin. Berdasarkan informasi yang dihimpun, setidaknya ada 5 remaja yang kehilangan ponsel dalam 1 hari. Bahkan, sejak adanya pagelaran peragaan busana Citayam Fashion Week sudah ada 50 korban yang mengaku kehilangan ponsel. Sebelum diberlakukannya jam malam di kawasan stasiun MRT Duku Atas, Polsek Metro Menteng berhasil mengamankan 2 pelaku jambret terhadap korban 2 remaja SCBD yang sedang berkumpul. 2 remaja asal Kalideres, Jakarta Barat, berinisial A, 13 tahun dan FW, 14 tahun menjadi korban penjambretan saat mereka masih berada di lokasi sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Maraknya aksi kriminalitas di kawasan Duku Atas tersebut membuat pihak kepolisian kini melakukan penutupan zebra cross di Jalan Tanjung Karang, yang biasa digunakan sebagai area catwalk remaja SCBD pada Senin petang. FAT. Jakarta Pilar.id mempertimbangkan memindahkan lokasi kegiatan Citayam Fashion Week, diakui Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang biasa dilakukan para remaja Sudirman Citayam Bogor Depok SCBD di kawasan stasiun MRT Duku Atas, Jakarta Pusat. Dijelaskan Riza, kegiatan peragaan busana itu mengganggu ketertiban umum, sehingga pejalan kaki dan pengguna kendaraan motor kerap kesulitan untuk melintasi Jalan Tanjung Karang, Duku Atas. Kegiatan Fashion Week ini ke depan mari kita cari tempat yang lebih baik. Jangan di tengah jalan, sangat mengganggu ketertiban umum, ungkap Riza di Jakarta, Minggu, tanggal 24 Juli tahun 2022. Riza menjelaskan bahwa pihaknya akan mencarikan lokasi yang lebih layak dan tidak mengganggu ketertiban umum untuk kegiatan peragaan busana jalanan, seperti Monas, hingga Senayan. Selain itu, ia juga mempertimbangkan usulan dari pihak DPRD DKI Jakarta, bahkan di pelataran Sarinah. Politisi Partai Gerindra itu juga berniat meminta izin kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk memindahkan lokasi perkumpulan remaja SCBD ke Sarinah. Atau nanti di Sarinah itu, di pelataran Sarinah yang sekarang makin keren juga boleh, nanti kita tanya Pak Erick boleh enggak di situ, tutur Riza. Riza menambahkan kegiatan peragaan busana Citayam Fashion Week di penyeberangan jalan, zebra cross berpotensi menimbulkan bahaya. Apalagi, remaja SCBD tersebut umumnya masih duduk di bangku sekolah yang seharusnya lebih mengutamakan kegiatan sekolah dan pekerjaan rumah, serta pulang sebelum jam 22 waktu Indonesia Barat, DIN Antara. Suara.com, seleb TikTok JJ Slebeu kian terkenal sejak viral di berbagai lini masa. Dia bahkan diajak kolab bareng Fuji dan terbaru dengan Ria Ricis. Atas pencapaiannya ini, JJ Slebeu mengaku senang sekaligus bangga pada dirinya. Tak lupa, dia juga berterima kasih pada semua orang yang membuatnya seperti sekarang. Jadi aku yang sekarang aku senang, bahagia, aku juga bangga sama diri aku sendiri, kata JJ Slebeu dikutip dari YouTube Jejelinces Official, Selasa, tanggal 19 Juli tahun 2022. Kendati begitu, JJ Slebeu tak menampik energinya terkuras belakangan ini. Betapa tidak, kegiatannya mulai padat sejak dikenal orang. Yang kedua perubahannya sekarang agak lebih capek aja sih, karena beda sama yang dulu gitu loh, ujar perempuan yang disebut-sebut mirip Fuji ini. Bagi JJ, nama besar, tanggung jawabnya juga besar.
Sebisa mungkin dia harus tetap menjaga namanya. Ibaratnya dulu aku nggak dikenal banyak orang apa gimana, sekarang harus dikenal banyak orang, resiko dan tanggung jawabnya lebih besar lagi, kata JJ Slebeu. JJ Slebeu merupakan salah satu remaja yang nongkrong dan adu outfit di kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat. Warganet menjuluki tempat nongkrong itu sebagai Citayam Fashion Week. Julukan itu disematkan lantaran busana yang dipakai anak-anak tanggung itu dinilai unik dan nyentrik. Selain JJ Slebeu, mereka yang juga terkenal dari Citayam Fashion Week ada Bonge dan Roy. Ketiganya kini cukup rajin warawiri di televisi dan YouTube. JJ Slebeu salah satu nama yang melejit di tengah viralnya fenomena Citayam Fashion Week selain Bonge, Kurma dan Roy. Wajahnya yang disebut mirip Fuji, adik ipar Vanessa Angel, membuat JJ Slebeu lebih cepat terkenal hingga diundang menjadi bintang tamu podcast sejumlah artis. Namun tidak semua orang menyukai gaya JJ Slebeu yang dianggap berlebihan dan tidak memberikan contoh yang baik. Karena itu ketika JJ Slebeu didorong polisi saat akan beraksi di Citayam Fashion Week, membuat sejumlah netizen mensyukurinya. Cerita ini berawal saat pihak kepolisian beberapa kali menyampaikan imbauan agar aktivitas Citayam Fashion Week tak mengganggu lalu lintas. Sayangnya imbauan tersebut tak sepenuhnya didengar sehingga kemacetan di kawasan itu tetap terjadi. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram @insta_julid, tampak beberapa personel polisi menertibkan kegiatan Citayam Fashion Week yang sudah meluber ke jalan raya dan mengganggu lalu lintas. Di lokasi, tampak JJ Slebeu sebagai salah satu inisiator Citayam Fashion Week. Ia sedang dikawal oleh beberapa orang karena hendak beraksi berlenggak-lenggok di zebra cross. Kerumunan massa pun tampak tak sabar menyaksikan aksi JJ. Sayangnya, belum sempat berjalan sambil memamerkan outfit yang dipakai, polisi terlebih dahulu datang dan membuka jalan untuk kendaraan yang akan lewat. Dikutip dari matamata.com grup suara.com, JJ Slebeu pun terdorong polisi dan akhirnya batal catwalk. Siapa polisinya kasih dia penghargaan? Ngakak padahal udah dijagain dua malaikat satu kuntilanak, tulis akun tersebut. Melihat video tersebut para warganet lantas menuliskan beragam komentar. Sebagian besar dari mereka mengaku puas dan menilai tindakan polisi sudah benar. Makasih Pak Polisi, komentar salah seorang netizen. Nakita.id, Baim Wong baru-baru ini jadi buah bibir warganet setelah perusahaannya mendaftarkan Citayam Fashion Week ke PDKI. Banyak yang menilai Baim Wong tidak berhak mendaftarkan haki acara Citayam Fashion Week tersebut. Sebab, acara tersebut bukan diciptakan atau digagas oleh Baim Wong. Publik figur seperti Ernest Prakasa turut mengkritisi aksi Baim Wong tersebut. Tak tinggal diam, Baim Wong memberikan klarifikasi melalui unggahan Instagramnya pada Senin, tanggal 25 Juli tahun 2022. Baim Wong beri jawaban menohok saat dikritik daftarkan haki Citayam Fashion Week ke PDKI, sesuatu yang besar memerlukan biaya. By Kirana Riantika, Senin, tanggal 25 Juli tahun 2022 pukul 11.19 waktu Indonesia Barat. Baim Wong bagikan jawaban menohok mengenai pendaftaran hak Citayam Fashion Week. Terlebih untuk membesarkan suatu acara perlu biaya besar. Orang-orang dengan mimpi yang besar harus membantu mereka. Bukan karena kepentingan bisa dapat berapa. Tapi visinya itu mau dibawa sejauh apa. Dan sejauh apa kita percaya dengan tujuan itu. Tujuan itu untuk kesejahteraan siapa? Apakah ada manfaatnya untuk orang banyak? Terlalu banyak risiko ketika kita mempunyai cita-cita atau tujuan yang besar. Karena membuat sesuatu yang besar pasti memerlukan biaya, tulis Baim. Baim Wong mengaku sudah menghubungi pihak-pihak terkait Citayam Fashion Week. Apa yang dilakukan Baim sudah persetujuan pihak yang bersangkutan. Dan saya pun bilang kepada mereka semua Bon, Roy, Kurma, JJ waktu itu lagi sakit tapi sudah saya undang juga persis sehari sebelum berita ini ada. Hasil dari sini saya belum tahu ada atau enggak, tapi kalaupun itu ada akan jadi milik kalian juga. Dan bukan cuma itu, ingat ada nama Citayam di depannya. Ini benar-benar milik Indonesia. Dengan tangan kalian Bonge, Roy, JJ, dan Kurma kalian bangun Citayam menjadi daerah yang hebat dengan uang ini. Saya hanya bagian dari kalian untuk bisa meraih mimpi ini. Saya hanya butuh kepercayaan kalian, tulisnya. Bahkan, Baim Wong berani menunjukkan bukti bahwa dirinya benar-benar menghubungi pihak-pihak terkait CFW. Suami Paula Verhoeven itu sampai sudah beraksi meminta izin kepada para petinggi demi kelancaran acara CFW. Dan alhamdulillah semua kejadian ini track recordnya ada.
Insya Allah saya enggak mengada-ada, kalian boleh langsung menanyakan ke pihak yang bersangkutan. Kapan saya pertama kali hubungi Bonge? Kapan saya mendaftarkan haki? Kapan saya berbicara dengan semua orang yang berhubungan dengan Citayam Fashion Week? Kapan saya izin ke Pak Menteri untuk memindahkan CFW ke tempat yang lebih layak? Kapan saya minta izin di Ruth Sarinah menjaga-jaga kalau suatu saat mereka enggak boleh di duku atas karena keadaan sekarang terlalu ramai? Semua itu saya lakukan bukan untuk kepentingan pribadi, ujarnya. Baim Wong mengeaskan bila dirinya melakukan hal itu demi masyarakat Indonesia. Baim memiliki mimpi besar untuk memajukan Indonesia. Tujuan besarnya lebih untuk kalian, lebih untuk Indonesia. Saya peduli dengan negara saya. Sebisa mungkin saya melakukan yang menurut saya bisa lakukan. Kalau kalian mempunyai rasa yang sama, mungkin kalian akan melakukan hal yang sama dengan saya. Selalu berpikir bagaimana menjadikan Indonesia lebih maju. Enggak pernah mau terima kalau Indonesia kalah sama luar negeri. Selalu berpikiran Indonesia pasti bisa lebih hebat. Tapi maaf kalau ini meresahkan kalian. Insya Allah tujuan kita sama semua untuk kalian. Selalu sayang kalian semua, tulis Baim. Kita doakan saja semoga polemik ini segera berakhir dengan baik ya, Moms. Jakarta, Insert Live. Fenomena Citayam Fashion Week belakangan tengah menjadi sorotan dan perbincangan publik. Bahkan Citayam Fashion Week menjadi trending di beberapa media sosial. Kini fenomena Citayam Fashion Week justru menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Pasalnya, sebagian masyarakat merasa terganggu dengan fenomena ini. Namun, tak sedikit pula yang justru mendukung pergelaran busana dari bocah-bocah tanggung ini. Citayam Fashion Week merupakan ajang pameran busana yang digaungkan oleh anak-anak muda yang berasal dari Citayam, Depok dan kerap nongkrong di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Awalnya sosok pencetus Citayam Fashion Week adalah JJ, Bonge, dan Kurma. Hal itu dikarenakan ketiganya kerap disangkutkan dengan fenomena Citayam Fashion Week yang saat ini tengah viral di media sosial. Baca juga, permohonan Citayam Fashion Week dari haki oleh Baim Wong belum ditarik. Setelah ditelusuri, ternyata pencetus Citayam Fashion Week bukanlah JJ Ces, melainkan Abdul Sofi Alail atau akrab disapa Ale. Selain sebagai pencetus, Ale ternyata juga turut serta dalam pagelaran pamer outfit di Citayam Fashion Week itu. Seperti diketahui, fenomena Citayam Fashion Week hingga saat ini masih mencuri perhatian publik. Bahkan tak sedikit selebritas tanah air hingga pejabat yang turun ke jalanan duku atas untuk melihat dan turut serta bersama JJ Ces. Gubernur Anies Baswedan bersama perwakilan European Investment Bank sebelumnya tampak ikut pamer outfit di kawasan SCBD. Para artis pun tak mau kalah untuk melenggang di Citayam Fashion Week. Sementara itu dilansir Jakarta, Kompas.com, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkapkan, event Citayam Fashion Week memang berdampak positif bagi perekonomian. Namun demikian, ada baiknya jika hal ini dibarengi dengan kondisi lalu lintas yang lancar. Secara umum ada dampak positif bagi perekonomian. Tapi saat kemarin menghadiri acara pernikahan adiknya Mbak Wamen dan harus melintasi duku atas, ini tidak bergerak. Citayam Fashion Week memang sangat viral, tapi tidak dibarengi dengan penataan lalu lintas. Akhirnya banyak motor-motor yang parkir di jalanan, kata Sandiaga dalam Weekly Press Briefing, Senin tanggal 25 Juli tahun 2022. Sandiaga Uno berharap, adanya Citayam Fashion Week ini tidak sampai mengganggu ketertiban lalu lintas. Agar remaja terus menyalurkan kreativitasnya di dunia fashion, ia juga mengimbau agar ada ruang lain untuk bereksplorasi, sehingga tidak menumpuk di satu ruang publik. Walau demikian, ia sangat mengapresiasi kreasi anak muda yang tergabung dalam Sudirman Citayam Bojong Gede Depok SCBD. Hal ini menghadirkan fenomena selain Paris Fashion Week, di mana fashion show bukan lagi milik desainer papan atas, tapi milik anak milenial dan generasi Z yang tampil dalam event based on tourism. Kami mencermati ada dampak pada subsektor lainnya, seperti UMKM kuliner, konten kreator atau kreator digital. Jadi ini meskipun dampaknya positif bagi perekonomian, jangan sampai mengganggu ketertiban lalu lintas, tegas dia. Dengan event Citayam Fashion Week juga mengubah persepsi bahwa catwalk hanya ada di hotel-hotel ternama, tapi juga di zebra cross yang disulap menjadi catwalk. Sandiaga Uno berharap Citayam Fashion Week bisa serupa dengan Harajuku di Jepang, ataupun 42N Street di New York. Kami siap mewadahi remaja dengan pelatihan, pendampingan, menaikkan keahlian mereka melalui upscaling, rescaling, dan new scaling.
Termasuk, fotografi dan videografi agar mereka bukan seperti one hit wonder, musisi yang hanya sekali dikenal lalu dilupakan, tambah dia. Jakarta, cinta Laura kembali disorot karena aksi peduli lingkungannya yang banjir pujian. Bukan catwalk, cinta justru memilih punguti sampah di Citayam Fashion Week. Aksi cinta Laura itu jadi sorotan. Cinta Laura Kil bersama pasukan biru memunguti sampah yang tertinggal di lokasi Citayam Fashion Week. Sekarang kita lagi di Sudirman di daerah yang lagi ngetren banget di daerah Citayam Fashion Week. Sebenarnya kita di sini bareng pasukan biru untuk membersihkan sampah-sampah yang ditinggalkan orang-orang di sini, ucap Cinta Laura dalam video yang dia unggah di akun Instagramnya. Cinta Laura dan tim membawa kantong ramah lingkungan. Mereka juga menggunakan sarung tangan ramah lingkungan. Cinta Laura berharap apa yang dilakukan bisa jadi contoh untuk para anak nongkrong di stasiun MRT Duku Atas. Aku berharap dari aksi yang kita lakukan hari ini bisa jadi eksemplar yang baik buat teman-teman di sana. Mau fashionable, mau lakuin Citayam Fashion Week nggak apa-apa, tapi bukan berarti merusak lingkungan. So kita berikan contoh untuk mereka, tegasnya. Cinta Laura Kil juga berorasi di tengah kerumunan anak-anak yang dikenal sebagai bocah, SCBD, alias Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok itu. Aku berharap kita semua bisa disiplin tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya dan membuat Indonesia negara yang lebih bersih dan bebas sampah, seru Cinta Laura Kil. Orasi Cinta Laura disambut seruan dan teriakan setuju. Cinta Laura tak canggung memunguti sampah di tengah-tengah kerumunan anak yang nongkrong di stasiun MRT Duku Atas. Kompas.com, Citayam Fashion Week CFW akhir-akhir ini terus menjadi bahan perbincangan, pusat perhatian, dan objek perdebatan masyarakat luas. Pasalnya, puluhan remaja dari berbagai wilayah di pinggiran Jakarta bahkan daerah lain berkumpul di sana, adu gaya berpakaian, dan berlenggak-lenggok bak model kenamaan melintasi zebra cross di tengah jalan raya kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat. Ada yang menganggap hal itu sebagai kegiatan positif, karena menonjolkan kreativitas dalam memadupadankan pakaian dan menghidupkan usaha yang ada di sekitar lokasi. Namun, tak sedikit yang menganggapnya sebagai hal negatif, selain mengganggu aktivitas jalan raya, kegiatan tersebut juga dinilai berpotensi membuka peluang tindak kriminal, dan sebagainya. Mereka ini dikenal sebagai anak-anak SCBD, anak-anak yang kerap nongkrong di kawasan perkantoran elit di jantung ibu kota, Jakarta. Bukan Sudirman Central Business District, mereka mewakili kelompok Sudirman Citayam Bojonggede Depok. Di antara banyaknya remaja yang ada di sana, beberapa di antaranya bahkan memiliki ketenaran dan dijuluki sebagai penguasa SCBD. Misalnya JJ, Roy, Bonge, Kurma, dan lain-lain. Gaya pakaian mereka yang nyentrik seolah-olah menduplikasi gaya berpakaian orang-orang kantoran di SCBD yang terkenal dengan gaya busana yang fancy. Aksi para remaja yang memamerkan cara berpakaiannya di Zebra Cross ini kemudian ramai dijuluki sebagai Citayam Fashion Week. Nama ini sendiri berangkat dari kegiatan serupa yang sudah ada, sebelumnya seperti Jakarta Fashion Week JFW, Paris Fashion Week PFW. Mengapa Citayam? Menurut inisiator Citayam Fashion Week, Abdul Sofi Alail, asal mula penamaan ini berangkat dari banyaknya remaja di sana yang berasal dari Citayam, Kabupaten Bogor. Awal mula kemungkinan orang-orang di sini didominasi dari daerah Citayam. Jadi kebanyakan orang-orang di luar Sudirman nyebutnya, Citayam Fashion Week, karena pada pakai outfit yang keren gitu, kata pria yang akrab disapa L itu, dikutip dari Kompas.com. Ada banyak dampak yang ditimbulkan dari perkumpulan remaja ini. Oleh karena itu keberadaannya masih mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak. Meningkatkan omset UMKM. Pertama, dampak dari perkumpulan remaja ini adalah meningkatkan omset penjualan para pelaku usaha di sekitar lokasi. Hal ini diakui langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf Sandiaga Uno. Saya mendapat laporan, pendapatan para UMKM yang ada di sekitar daerah Citayam Fashion Week itu meningkat sampai 2 kali lipat, mulai penjual kopi keliling sampai penjual makanan kering, kata Sandi, tanggal 18 Juli tahun 2022, dikutip dari Kompas.com. Fenomena CFW juga menarik perhatian tokoh-tokoh publik, baik dari dunia hiburan maupun dari dunia politik untuk datang ke sana dan menjajal berjalan di catwalk jalanan mereka. Sebut saja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, YouTuber Ria Ricis, model profesional seperti si kembar jebolan Asia's Next Top model Valerie dan Veronica,
istri Baim Wong Paula Verhoeven, Mayang Sari, dan masih banyak yang lainnya. Tak hanya datang dan menjajal catwalk jalanan, para tokoh ini juga tak lupa membuat konten untuk dinaikkan di akun media sosial atau YouTube miliknya. Tak hanya di kawasan Duku Atas Jakarta, Citayam Fashion Week kini bahkan sudah meluas diikuti oleh remaja-remaja daerah yang lain. Jakarta, Kompas.com, YouTuber Baim Wong mendaftarkan merek Citayam Fashion Week ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham. Hal itu didasari keinginan Baim Wong membuat Citayam Fashion Week menjadi event yang lebih besar lagi. Rencananya, event Citayam Fashion Week tersebut akan digelar bulan Agustus mendatang. Bagaimana pendapat para remaja SCBD Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok, yang kerap nongkrong di kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat, atas langkah Baim Wong? Salah satu remaja, Mami Angel, 14, mengaku tidak mengerti tindakan Baim Wong yang hendak mempatenkan merek Citayam Fashion Week. Namun, Mami Angel tahu bahwa Baim Wong akan menggelar Citayam Fashion Week yang lebih besar. Ia tahu kan udah nyebar informasinya. Banyak yang ngomong, aku dengar katanya hadiahnya besar 500 juta rupiah, kata Mami Angel kepada Kompas.com, di kawasan Duku Atas, Senin, tanggal 25 Juli tahun 2022. Mami Angel kemudian mengatakan setuju apabila Citayam Fashion Week itu dibuatkan sesuatu acara yang besar. Sebab, dari situ, ia akan dapat penghasilan yang lebih besar dari sekarang. Setuju. Hadiahnya soalnya gede-gede, ada iPhone, duit. Aku belum daftar tapi, ucap Mami Angel. Kalau sekarang enggak dapat uang kalau catwalk, tapi kalau dari konten-konten dapat uang, kata Mami Angel. Mami Angel mengatakan, ia akan ikut dalam pagelaran tersebut. Bahkan, ia telah mempersiapkan baju terbaiknya apabila ikut Citayam Fashion Week. Sementara itu, Siva, 16, mengaku telah diajak untuk ikut event Citayam Fashion Week yang rencananya akan digelar Baim Wong. Ikutlah kan, saya emang diajak. Lumayan hadiahnya kalau menang, kata Siva. Tak membeli baju khusus, Siva mengatakan, ia akan pakai baju yang dimilikinya. Sementara, Abdul, remaja lainnya yang kerap nongkrong di Duku Atas ini memilih untuk mengikuti pilihan Bonge dan JJ. Abdul mengatakan, ia akan setuju apabila Bonge setuju kalau merek Citayam Fashion Week dipatenkan. Sebab, kata Abdul, Bonge adalah pencetus awal anak-anak pinggir Jakarta nongkrong di Duku Atas. Tergantung Bonge, JJ, ucap Abdul. Karena kita pasti juga akan diajak konten juga. Enggak cuma Bonge, semua bareng-bareng diajak buat konten, tutur Abdul. Sebagai informasi, PT Tiger Wong Entertainment tercatat mengajukan permohonan kekayaan intelektual untuk merek Citayam Fashion Week pada tanggal 20 Juli tahun 2022 dengan nomor pendaftaran JID 20220522181. Di laman resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual PDKI, dituliskan, Citayam Fashion Week, sebagai barang atau jasa dengan deskripsi